Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam Tajam Dialog. Nah, Ibu Nadia, ini kembali lagi pada pertanyaan tadi sebelum kita jeda sejenak terkait apa yang sudah menjadi capaian gerakan dari Garwita sendiri, bagaimana contoh pendampingan dan juga hasil yang diberikan. Oke. Jadi kalau untuk pendampingan, karena kami bekerja sama dengan DP3KB, kami selalu berkoordinasi. Jadi misalnya memang ada korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, apa yang menjadi tujuan? Karena yang pertama itu pasti dilakukan pemeriksaan atau asesmen psikologi tentang kondisi korban saat itu. Karena tanpa asesmen atau pemeriksaan yang memadai, kita juga nggak bisa menentukan ke depannya terus mau diapakan di sana. Jadi pertama adalah dilakukan asesmen, dan di Garwita sendiri kami ada tim psikolog, jadi saya tidak sendiri. Kami juga ada relawan yang itu semua akan bantu, karena biasanya kalau pemeriksaan untuk korban kekerasan yang datang nggak cuma satu orang ya Pak Handoko, jadi datang korbannya, ibunya, tetangganya, nah itu ikut datang, dan memang itu yang diperlukan. Karena kalau kita hanya berbicara dengan korban itu tidak akan cukup, support sistemnya itu kita perlu bicara dengan mereka. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan baru kemudian kita bisa menentukan apa sih yang diperlukan. Misalnya pada anak-anak korban kekerasan yang diperlukan sebenarnya adalah kembali menormalkan support system itu secepat mungkin. Jadi kami sudah melihat bahwa anak-anak korban kekerasan, misalnya dengan support system yang kemudian menyadari ayahnya misalnya selama ini sudah berpisah dengan ibunya, tapi setelah tahu anaknya menjadi korban kekerasan ayah tiri, misalnya ayahnya itu langsung datang, mendampingi, terus kemudian juga tetangganya support. Nah itu mereka, anak-anak ini menjadi lebih cepat untuk pulih. Jadi nggak butuh konseling atau terapi psikologi seperti apa, itu enggak. Tapi anak-anak korban kekerasan yang kemudian support sistemnya itu lemah, itu mereka akan lama untuk bisa pulih, traumanya akan jauh lebih Jadi berat. memang langkah pertama adalah menormalisasi kembali support system yang ada di lingkungan anak dalam kekerasan tersebut. Namun bagaimana Ibu, jika kondisi anak tersebut mengalami kekerasan dari pihak-pihak yang dekat dari dia? Jadi kan pihak-pihak tersebut nantinya biasanya ini berujung pada perdamaian, begitu, tidak diselesaikan secara objektif begitu. Apakah ada kasus seperti itu dan bagaimana penyelesaiannya? Memang 70% kasus itu anak korban kekerasan pelakunya adalah orang dekat, orang yang dikenal, sehingga kita akan mencari support system yang lain selain ayah itu. Bisa ibunya, bisa tante atau omnya, paman atau bibinya, bahkan tetangganya, gurunya, sehingga kita juga bekerja sama dengan sekolah di sana. Supaya apa? Supaya anak ini mendapat kembali lagi perlakuan yang seharusnya dia terima, supaya dia sehat mental. Seringkali anak ini kembali ke sekolah dia dibully karena dia dapat kasus, misalnya karena dia korban, dia dibully, sehingga dalam banyak kasus itu korban nggak hanya satu. Misalnya korban usia 12, dia punya adik umur 7 tahun, nah adiknya juga ikut dibully di sekolah, padahal nggak tahu apa-apa. Jadi memang di sini pendekatan keluarga, juga pendekatan dari masyarakat itu kita menjadi syarat utama ya, karena itu yang paling mempercepat kepulihan. Jadi syarat utamanya adalah kekuatan dari support system itu. Jika support system yang seharusnya ada tapi tidak bisa melengkapi begitu, kita alihkan kepada support system lain. Begitu, kita carikan. Begitu. Dan ini Ibu Nadia terkait dengan usia pernikahan yang ideal, tadi menurut Bapak Supri Handoko ini merupakan hasil dari BPKKBN 21 tahun begitu. Namun menurut sisi psikologi begitu, berapa usia ideal untuk menikah sebenarnya? Jadi kalau dari psikologi sendiri, kalau kita mau bicara yang ideal ya, karena setiap ilmu punya pendekatannya sendiri, itu adalah 25 tahun, baik laki-laki perempuan maupun laki-laki. Kenapa? Karena pada saat 25 tahun secara biologis otak ini juga sudah berkembangnya optimal. Jadi kita ada bagian otak yang namanya lobus frontalis di depan, itu fungsinya untuk pengambilan keputusan, untuk pertimbangan jangka panjang. Nah di sana itu sudah berkembang optimal. Sementara kalau masih di bawah 25 itu masih dalam tahap perkembangan, jadi dia belum optimal. Makanya kenapa ketika misalnya pernikahan dilakukan 25 tahun atau lebih, itu menjadi lebih ideal dalam kemampuan atau kompetensi secara psikologisnya. Dan itu sangat penting ya, karena tugas ayah dan ibu tadi seperti yang dikatakan
Pak Handoko fungsi keluarga aja ada 8 dan itu sangat kompleks. Jadi kalau belum cukup usianya sudah pasti mereka nggak mampu untuk menjalankan ke-8 fungsi itu. Jadi memang tidak hanya fisik yang penting tapi juga mental. Itu yang menjadi kekuatan, modal kekuatan dasar sebuah keluarga begitu ya Ibu. Jadi sebenarnya usianya itu batasannya kalau di psikologi yang paling ideal 25 sampai 29 Mbak Tia. Bentuknya tuh U-shape ya. Jadi kaitan antara kemungkinan anak itu mengalami gangguan mental dengan usia orang tua itu bentuknya U. Jadi risiko untuk memiliki bayi atau anak dengan gangguan mental itu paling rendah ketika orang tua usia 25 sampai 29 di sana. Di bawah 25 usianya resikonya naik, di atas 29 atau 30 usianya resikonya juga naik. Baik, ini informatif sekali dan sebenarnya mungkin bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa Ibu Nadia bagaimana untuk bisa mendapatkan pelayanan dari Garwita itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk pelayanan psikologi dari Garwita sendiri, seperti yang tadi saya katakan ke Mbak Tia juga, kami berkoordinasi dengan DP3KB. Jadi ada beberapa memang kasus sebenarnya tidak hanya kekerasan. Jadi kasus terkait keluarga ya Pak Handoko. Jadi tidak melulu kekerasan fisik seperti itu. Kadang ada beberapa kasus seperti orang tua bercerai, tapi bercerainya tidak baik-baik. Jadi ada konflik yang begitu besar sehingga anak menjadi korban. Nah itu juga dibantu oleh pihak DP3KB bekerja sama dengan Garwita di sana. Jadi memang bentuk kolaborasi itu nanti diarahkan kepada Garwita melalui DP3KB begitu ya. Betul Mbak. Terima kasih Bu Nadia. Kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri emang. Harus sepakat sekali dengan Mbak Bu Nadia tadi. Jadi kalau perempuan itu 25, saya sangat setuju itu. 25 tahun. Iya, tapi persoalannya adalah bahwa sekarang 14 tahun itu mengajukan dispensasi pernikahan. Ini mengerikan sekali ya. Ini mudah-mudahan yang disampaikan sama Bu Nadia tadi bisa menjadi kenyataan. Oh, 25 tahun saya yakin aman. Apalagi maksimal tidak berisiko 29. Berarti jeda waktu ini 2 anak lebih dahsyat. Oh, pasti akan terjadi. Kan gitu ya Bu Nadia. Iya betul. Itu luar biasa. Karena memang usia ideal itu adalah 25 itu sudah bisa dibilang mapan. Walaupun itu masih peralihan ya Pak ya. Mungkin baru lulus kuliah. Fresh graduate, tapi kan sudah minimal memiliki skill untuk bekerja. Seperti yang dikatakan Ibu Farida tadi terkait dengan stunting ini juga bisa mempengaruhi bidang pekerjaan begitu. Pasti. Karena kan tinggi badan sekarang banyak sekali diatur dalam syarat-syarat pekerjaan begitu ya Bu ya. Terus bagaimana sebenarnya model pengendalian yang bisa dilakukan oleh keluarga yang memiliki peran penting untuk pengendalian atau pencegahan stunting ini? Jadi kalau balik lagi bagaimana kita mengoptimalkan keluarga, mungkin ini ya tema besar kita hari ini gitu ya, bagaimana ayo kita cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Kan gitu ya. Jadi kita optimalkan aja peran keluarga di sini, karena sebenarnya kuncinya adalah di keluarga. Kalau kita lihat tadi bagaimana penyebab pencegahannya itu bisa di 10.000 HPK gitu ya, maka itu adalah kuncinya di keluarga. Jadi kita optimalkan fungsi keluarga seperti yang Pak Handoko sampaikan tadi, maka insya Allah itu akan bisa tercegah gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kita mulai dari awal, dari remaja gitu ya. Nah remaja ini pentingnya mungkin kayaknya kita butuh Pak Handoko bagaimana edukasi di remaja. Ya, bagaimana kesehatan reproduksi ini bisa masuk di kurikulum nasional. Itu saya mimpi gitu ya, itu bisa masuk di kurikulum nasional gitu ya, karena mudah-mudahan bisa. Semoga aja bisa gitu ya, karena edukasi itu sangat penting di remaja. Apalagi remaja sekarang sangat bebas, terbuka untuk semua informasi gitu ya. Kalau nggak tahu gitu ya apa yang terjadi gitu ya, bebasnya mereka kalau tidak ada batasan dari pengetahuan mereka sendiri gitu ya, itu akan susah gitu ya. Nah itu remaja juga harus dibekali informasi itu gitu ya. Kemudian bagaimana remaja siap menikah gitu ya, sehingga nanti keluarga itu adalah keluarga yang berencana. Nah itu kayaknya itu model yang paling fit ya Pak Handoko gitu ya, untuk bisa membuat optimal keluarga mencegah stunting. Betul sekali. Tadi ada yang menarik dari penyampaian Ibu Farida terkait kita tidak terlepas dari yang namanya budaya begitu dalam lingkup keluarga begitu kan. Karena budaya ini sendiri sangat melekat kuat. Misalnya generasi Z atau milenial seperti Pak Handoko tadi sampaikan itu sudah mulai terbuka sebenarnya untuk bisa mencegah pernikahan dini. Namun terkadang orang tua di pinggiran-pinggiran daerah begitu memaksa
dan belum paham terkait hal itu, begitu ya Pak. Mbak Pia pernah dengar? Pernah dengar terkait? Statementnya apa? Mengerikan. Mengerikan, begitu ya Pak ya. Kenapa tidak? Kok enggak pernah dengar? Masa iya sih Mbak Pia? Lebih baik jadi janda muda daripada jadi perawan tua. Ini waduh, saya kadang-kadang terngiang-ngiang gitu ya, mengerikan sekali. Makanya itu nanti kan dilawan dengan bagaimana peningkatan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Tapi yo dibebani biaya lah, nanti biayanya diringankan, bagaimana pemerintah memberi kontribusi, dan wajib belajar pendidikan dasar ini paling tidak setara dengan wajib helm lah. Kalau enggak pakai helm ya ditilang kan gitu. Jadi enggak sekolah ya diurus lah orang tuanya kemana, anaknya bagaimana. Ini masalahnya generasi bangsa loh ya. Ini ketika ke depan tadi dihitung kalkulasi stunting ini bisa 30%. Jadi akan menghambat kemajuan, capaian perekonomian, akan menghambat semuanya itu sampai 30%. Betul. Jadi bayangkan saja kalau bentuknya sama, fisiknya sama, ketika punya mahasiswa diperintah ke utara berangkatnya ke selatan. Karena ininya hilang yang 30%. Kan mengerikan sekali itu ya kan. Ya, dan seperti itu. Makanya kita betul-betul ini harus serius dan bersinergi dan kolaborasi semua pihak. Nggak bisa kalau hanya kita bertiga dari kampus, dari psikolog, dari nggak bisa. Harus semua saling bersinergi. Ya, mungkin saya nambahin juga ya. Jadi tadi kan keluarga sebagai pencegah pernikahan dini gitu ya. Nah, kalau dalam keluarga yang sudah punya anak gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi pola asuh budaya itu. Tadi yang saya sebutkan bagaimana ASI eksklusif tidak tercapai gitu ya. Kemudian MPASI juga gitu ya. Jadi sangat penting kita mengedukasi keluarga gitu ya. Nah, ini yang agak susah-susah gampang gitu ya. Nah, bagaimana juga kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kalau semua tenaga kesehatan saja yang keluar gitu ya, kayaknya kurang gitu ya. Kurang didengar ya. Tapi kalau Pak Yai yang bilang gitu ya, ayo kita jangan menikahkan anak di usia dini. Kalau bisa anak disusui sampai usia 6 bulan itu pasti lebih mandi gitu ya kalau orang bilang, dibandingkan tenaga kesehatan yang bilang gitu ya. Jadi sangat penting gitu ya tenaga kesehatan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya untuk mengedukasi keluarga. Memang budaya ini sesuatu yang sudah mengakar gitu ya. Jadi nggak bisa kita sekali datang terus berharap besok udah enggak gitu, nggak bisa. Itu harus di refresh terus gitu ya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Yang dekat dengan mereka. Siapa? Tokoh masyarakat, tokoh agama itu mungkin yang bisa budaya masyarakat kita, budaya masyarakat kita itu kalau menikah kan pasti ada ceramah khutbah nikah ya. Apa istilahnya itu ya, walimatul urus. Lah di saat itu Pak Kiai kan pasti diundang. Ini ada loh di Kabupaten Jember ini yang sudah menyatakan Pak Kiai, kalau usia perempuannya belum dewasa dinikahkan saya nggak mau datang. Lah contohnya seperti itu ya mungkin ya. Bu Farida itu luar biasa itu. Hal yang sangat solutif tentunya. Iya, sederhana, murah, tapi kalau memang sangat mengena. Karena apa, di Jember ini kan istilahnya manut kiai itu luar biasa, taatnya luar biasa. Jadi kalau kiainya tidak hadir beneran nanti pikir-pikir itu saya nggak saya nikahkan, tunggu 21 tahun kan gitu. Betul sekali Pak Supri Handoko. Nah, ini juga terkait dengan psikologi dari sisi orang tua ya Ibu Nadia, karena memang hal ini sangat berpengaruh. Kita mungkin bisa melihat mungkin teman-teman sebaya saya ada sebenarnya kelompok-kelompok yang mereka merasa trauma dengan pernikahan sebenarnya terkait dengan bagaimana pola asuh ataupun parenting dari orang tua yang sangat tidak tepat begitu. Apakah ada pendampingan khusus, bagaimana pendampingan sisi psikis dari orang tua seperti itu? Oke, kalau misalnya untuk kasus-kasus yang memang kami tangani bersama DP3KB, memang pada akhirnya itu banyak tertuju pada orang tua. Karena yang dibilang problem itu kan selalu anak, karena itu lebih mudah menunjuk anaknya problem. Padahal sebenarnya itu berpangkal dari orang tuanya di situ. Sehingga kalau untuk pendampingan orang tua itu pasti dilakukan. Waktu itu ada kasus menarik Pak Handoko. Jadi ada seorang ibu itu yang dilaporkan itu oleh, ini mereka berpisah ya, suami istri bercerai tidak baik-baik. Kemudian anaknya jadi korban. Anaknya masih usia sekitar 6 tahun, perempuan. Nah, si ibu ini dituduh oleh keluarga suaminya itu memiliki gangguan kejiwaan. Sehingga ini mereka berebut hak asuh anak supaya jatuh ke tangan suaminya di sana.
Nah, sehingga ketika kami melakukan pemeriksaan, ternyata sang anak ini sehat, ceria, dan si ibu juga sehat gitu. Jadi tidak ada gangguan di sana. Sehingga dalam hal ini contoh ya, maksudnya contoh yang baik bahwa yang diperlukan anak itu sebenarnya adalah hubungan yang harmonis gitu. Antara suami sama istri. Kalaupun memang berpisah, maka itu diselesaikan dengan baik-baik. Banyak kok anak dari orang tua yang bercerai dan mereka secara psikologis tetap sehat. Jadi tetap itu sehat, bisa diupayakan. Karena di sana. itu memang pilihan juga. Kondisi tidak bisa disalahkan karena itu memang sebuah bagian dari takdir ya Pak ya. Tapi kita bisa mengupayakan untuk lebih baik daripada sebelumnya, daripada masa lalu begitu. Nah ini sangat menarik sekali dari sisi psikologis, dari sisi kesehatan dan juga bersama DP3 AKB. Namun tentunya ini sayangnya Pak, walaupun memang pembahasan yang sangat menarik, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan mewakili pemirsa juga, namun kita terbatas dengan durasi. Namun kita ingin mendengar dulu terkait closing statement dari DP3 AKB, Bapak Supri Handoko, silakan. Oh, terima kasih Mbak Bia. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa pendewasaan usia perkawinan penting. Perempuan minimal 21 tahun. Syukur kalau tadi disampaikan Bu Nadia bisa 25, keren itu, akan luar biasa. Secara kematangan psikologis dia sudah punya skala kata hati yang kuat sehingga tidak akan terjadi KDRT, tidak akan terjadi broken home. Ini banyak sekali di Jember ini perempuan kepala keluarga akibat dari perceraian. Betul. Mungkin perceraian di masa perkawinan anak yang terlalu dini dan lain sebagainya. Oleh karena itu mulai hari ini maka melalui Jebangga ini harapan kami adalah keluarga baru sejak saat ini betul-betul menjadi keluarga yang berkualitas, yang memahami, menguasai tentang ilmu, pengetahuan dan keterampilan kehidupan berkeluarga sehingga bisa harmonis, bahagia, sejahtera dengan cukup 2 anak. Cukup saja. 2 anak. Melalui Jebangga tadi, perempuan berdaya, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas. Baik, terima kasih sekali. Ini penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Supri Handoko, Ibu Farida dan juga Ibu Nadia yang telah berkenan memberikan penjelasan dan ilmu baru bagi kita dan juga pemirsa Jember 1 TV tentunya. Dan pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kita membersamai pemirsa dalam tema Jember Membangun Keluarga atau Jebangga. Dan tentunya semua ini walaupun memang terbatas dengan durasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua penjelasan yang disampaikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi perempuan dan juga keluarga di luar sana. Saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri Handoko, Kepala DP3 AKB Kabupaten Jember, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk ramai berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember. Di situ ada layanan Jebangga, ada konsultasi perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas. Oke, mari silakan berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember bersama DP3 AKB akan mendapatkan layanan perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas. Terima kasih, selamat datang di Lipo Mall Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.